Selamat pagi, selamat siang, saudari-saudara yang terkasih. Pada kesempatan yang istimewa ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa poin penting berkenaan dengan perayaan Pesta Nama Pelindung Wilayah Santo Lukas. Yang pertama, atas nama pribadi, juga atas nama Romo Anton, atas nama DPH, atas nama Dewan Pleno Paroki Matraman, saya mengucapkan profisiat untuk seluruh umat, baik pengurus wilayah, koordinatornya, juga pengurus lingkungan-lingkungan dalam wilayah Santo Lukas. Profisiat selamat berbahagia pada Pesta Nama Santo Lukas, pelindung wilayah yang kita cintai bersama. Semoga kehidupan Santo Lukas dan karya pewartaannya, terutama yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul dan Injilnya, menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi seluruh umat dan pengurus, baik koordinator wilayah maupun pengurus lingkungan-lingkungan dalam wilayah Santo Lukas. Inspirasi bagi kita untuk mengabdi Allah melalui sesama, melalui umat yang dipercayakan kepada kita sekalian. Sekali lagi, profisiat untuk perayaan Pesta Nama Wilayah Santo Lukas. Yang kedua, saya meminta maaf ini. Saya sudah mendapat undangan dari Korwil, Bu Indah, Korwil Santo Lukas. Tetapi umat sekalian, saudari Korwil dan saudari-saudara pengurus lingkungan-lingkungan dalam wilayah Santo Lukas, pada saat yang sama ini, ketika kita semua berbahagia merayakan Pesta Nama Santo Lukas di tempat ini, saat yang sama ini saya sedang merayakan Ekaristi, pemberkatan nikah, juga dari umat Paroki Matraman. Karena itu, sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa hadir bersama secara fisik di tempat ini, di lantai 4 ini. Tetapi ketahuilah, hati saya juga untuk wilayah Santo Lukas, hati saya untuk seluruh umat. Juga pada kesempatan hari ini dalam perayaan Pesta Nama Wilayah Santo Lukas, hati saya ada di sini, berada bersama dengan seluruh umat dan pengurus wilayah dan lingkungan-lingkungan dalam wilayah Santo Lukas. Sedikit jauh di mata, tetapi saya dekat di hati. Dan saya ikut berbahagia bersama dengan seluruh umat dan para pengurus, baik wilayah maupun lingkungan-lingkungan dalam wilayah Santo Lukas. Karena itu, ini menjadi alasan juga bagi saya diminta untuk menyampaikan ucapan kegembiraan serta sukacita
untuk seluruh umat wilayah Santo Lukas. Nah, saya berpikir apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan yang istimewa ini ketika kita semua merayakan dengan penuh sukacita dan kegembiraan pesta nama wilayah kita. Saya pikir-pikir, ya, saya ambil salah satu poin, terutama bacaan yang pertama dari atau pada saat pesta Santo Lukas, yakni dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius. Nanti saudara-saudara bisa lihat saja dalam kalender liturgi bacaan yang pertama pada pesta Santo Lukas tanggal 18 Oktober. Nah, apa yang dikatakan di sana? Saya mau menjadikan pewartaan dari bacaan pertama pesta Santo Lukas sebagai inspirasi bagi saya untuk menyampaikan pesan dan harapan saya sebagai pimpinan paroki ini kepada seluruh umat, terutama umat dari wilayah Santo Lukas, baik pengurusnya maupun umat yang lain. Nah, secara khusus dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4 ayat 10 sampai 17a. Di sana sesungguhnya menurut hemat saya, Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang siapa itu Lukas, siapa itu Santo Lukas, yang adalah penulis Injil dan sekaligus penulis kisah para rasul. Rasul Paulus beri kesaksian seperti ini. Ketika dia, Rasul Paulus, berada dalam situasi yang penuh dengan penderitaan, di mana dia berada dalam penjara, dia bercerita kepada Timotius bahwa ada beberapa orang yang hidup bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia, mungkin juga turut berkarya bersama dengan dia. Siapa saja mereka itu? Ada beberapa orang, saya akan sebutkan namanya, tetapi masing-masing orang ini dengan berbagai macam sifatnya, pada akhirnya meninggalkan Paulus sendirian. Ada yang meninggalkan Paulus dengan alasan tertentu. Ada yang secara diam-diam. Begitu catatan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius itu. Tidak ada diberitahu atau dicatat alasannya. Tapi ada yang memang meninggalkan Paulus karena Paulus yang menyuruh untuk pergi ke tempat lain. Bahkan Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada Timotius untuk hati-hati terhadap seseorang. Nah, saya mau menjadikan kesaksian Rasul Paulus ini sebagai pesan untuk kita semua. Yang pertama, ada salah satu dari beberapa orang yang bersama dengan Rasul Paulus yang namanya Demas. Demas ini menurut cerita Paulus meninggalkan Paulus karena lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Bacaan, kalau saudara-saudara kita semua membaca perikop itu, Paulus mencatat bahwa Demas lebih mencintai dunia. Dan karena itu Demas pergi ke Tesalonika, meninggalkan Paulus. Itu si Demas, karena mencintai hal duniawi, maka dia meninggalkan Paulus. Yang kedua, Kreskes, dan juga yang lain namanya Titus.
Kreskes misalnya, dia pergi ke Galatia. Demikian juga Titus, pergi ke Dalmatia. Tanpa ada catatan alasan mengapa. Kalau mereka pergi, tentu mereka meninggalkan Paulus. Yang berikut namanya Tikhikus. Tikhikus itu Paulus catat, dia pergi ke Efesus. Tetapi dia pergi ke Efesus atas perutusan dari Paulus. Artinya, Tikhikus ini meninggalkan Paulus karena memang disuruh pergi ke Efesus oleh Paulus. Pasti dengan tugas mewartakan kabar gembira di sana. Nah, ini beberapa orang yang pelan-pelan meninggalkan Paulus. Lalu, bagaimana dengan Lukas? Yang juga sebenarnya berada bersama dengan Paulus, berada bersama dengan Demas, berada bersama dengan Kreskes dan Titus, juga berada bersama dengan Tikhikus dan Alexander. Semua mereka satu komunitas, satu kelompok dengan Paulus. Dan Rasul Paulus mencatat, ketika mereka semua pergi, dia katakan kepada Timotius, hanya Lukas yang tinggal bersama saya. Saudari dan saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang istimewa ini, ketika kita semua merayakan pesta nama Santo Lukas, kita mau mencontohi teladan hidup Santo Lukas yang dicatat oleh Rasul Paulus, yakni setia mendampingi Rasul Paulus yang notabene saat itu berada dalam situasi yang menderita. Dia berada di dalam penjara. Lukas yang pestanya kita rayakan hari ini, yang namanya kita ambil sebagai pelindung nama wilayah kita, adalah seorang yang setia. Mungkin kesetiaan itu penting untuk semua kita dalam kehidupan ini. Kesetiaan dalam mengikuti Yesus. Kesetiaan untuk mendampingi orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Seorang suami harus setia kepada istrinya. Seorang istri harus setia kepada suaminya. Orang tua harus setia kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga harus setia kepada orang tuanya. Korwil harus setia kepada umatnya. Umat di wilayah. Dan umat wilayah harus setia juga kepada Korwil. Ketua-ketua lingkungan, pengurus lingkungan harus setia. Setia kepada atau mendampingi umatnya di lingkungannya masing-masing. Demikian juga umatnya mesti setia. Setia kepada pengurus-pengurus lingkungan yang telah ada dan mengabdikan diri untuk mereka. Ada sekian banyak tugas yang dipercayakan kepada kita. Marilah kita setia. Dan lebih lagi, yang saya garis bawahi di sini adalah sebagaimana Lukas setia mendampingi Rasul Paulus yang notabene saat itu sedang menderita, berada dalam penjara. Kita, siapapun, seluruh umat wilayah Santo Lukas, baik pengurusnya, koordinatornya, maupun kita yang lain sebagai umat biasa, harus setia. Setia kepada orang atau mereka yang menderita, yang adalah sesama kita dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam keluarga kita. Ingat, Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku.
umat wilayah Santo Lukas yang berbahagia. Apa yang kita lakukan dengan setia kepada orang yang ada di sekitar kita, kita telah melakukannya dengan setia pula kepada Yesus. Ini saja pesan saya, jadilah kita umat beriman sebagai umat beriman dari wilayah Santo Lukas yang setia kepada Tuhan, setia dalam hidup menggereja, setia dengan segala aktivitas di lingkungan dan wilayah kita, setia mendampingi orang-orang yang menderita sesama kita dalam lingkungan dan wilayah kita, secara khusus juga dalam lingkup yang lebih luas dalam masyarakat kita. Karena yang kita lakukan untuk sesama kita, kita lakukan untuk Tuhan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pesan pada kesempatan yang istimewa dan berbahagia untuk seluruh umat wilayah Santo Lukas. Sekali lagi, profesiat terus maju dalam kehidupan beriman. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.